Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, ketemu lagi di channel kita, channelnya untuk orang pertanian. Nah, di suasana yang lebaran ini, di hari yang fitrah ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini di dalam penyampaian dalam hal membantu petani untuk informasi di bidang pertanian dan perkebunan ada mungkin tidak sesuai kalimat yang disampaikan. Nah, kali ini di sini sahabat petani, saya akan menunjukkan di daerah mana sih biasanya tanaman Oryctes itu menyerang pada bagian tanaman kelapa sawit. Di sini kita akan lihat, kita akan cari serangan-serangan yang biasa menyerang di bagian mana yang biasa diserang oleh hama Oryctes ini. Wah, sulit mencarinya petani, karena pada umumnya tingkat serangannya sedikit. Nah, saya jelaskan saja di sini. Biasanya kalau serangannya itu masih bisa diperbaikin, artinya bisa pulih kembali, itu biasanya menyerang pada pupus yang saya tunjuk ini. Nah, dia akan dipotong, dimakan. Nah, saya sudah menggunakan Marsal ini untuk antisipasi serangannya. Sebenarnya saya gunakan juga Sipermetrin. Nah, saya nunjukkan di sinilah biasanya hama Oryctes tadi menyerang pada tanaman TBM kita. Di sini kalau dari sini dipotong, artinya dia akan putus, maka kita tidak perlu khawatir, masih bisa bertumbuh dengan baik lagi. Nah, saya akan tunjukkan itu yang pertama yang biasa menyerang pada kondisi tanaman kelapa sawit kita. Nah, saya akan tunjukkan yang serangan yang cukup berat akibat dari serangan hama Oryctes. Jadi sahabat petani, kita tidak bisa sepele dengan serangan hama Oryctes ini, karena di perkebunan kelapa sawit, di dunia kelapa sawit, hama Oryctes merupakan suatu predikat hama nomor 1 yang sangat berbahaya. Sebelumnya ulat ayam UPDKS itu peringkat nomor 1, sekarang sudah digantikan dengan hama Oryctes. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kematian, dapat menimbulkan kerugian cukup besar akibat serangan yang ditimbulkan oleh hama Oryctes tersebut. Nah, ini di hadapan saya ini adalah serangan yang berat. Kenapa bisa seperti ini terjadinya? Kenapa tumbuhnya bisa melempar ke nyamping? Karena sebelumnya tanaman kelapa sawit ini diserang, dia menembus pada umbutnya. Berarti pada umbut tanaman kelapa sawit ini sudah rusak, menyebabkan busuk. Nah, menyebabkan busuk tadi bisa berakibat dua hal. Yang pertama, dia bisa bertumbuh dengan kayak gini, dia menyamping tumbuhnya seperti ini. Akibatnya apa? Terjadilah ini kurang boron. Nanti kita berikan perlakuan pemberian pupuk borat sebanyak 20 gram. Nah, inilah petani yang dapat mengakibat yang saya sampaikan berulang-ulang, bahwasanya kalau dia terdapat serangan berat pada tanaman TBM kita, maka akan menimbulkan masa pemunduran masa panen. Nah, seperti inilah yang saya tunjukkan ini. Inilah dampak yang dapat mengakibatkan panen kita mundur seharusnya 3 tahun menjadi 4 tahun. Nah, seperti ini sahabat petani. Dan juga yang lainnya, ini masih bisa kita tunggu sampai berapa bulan. Artinya 2 bulan, 3 bulan kita lihat perkembangannya, nanti ada ya kita pertahankan. Tapi kalau memang tidak ada perkembangannya, artinya masih posisi begini saja, lebih bagus kita akan bongkar. Kita akan lakukan penggantian seperti yang disampaikan Bapak Agus Susanto, bahwasanya bukan TBM saja, tanaman tua, artinya tanaman yang sudah berumur lebih di atas 10 tahun, bukan arti kata tidak bisa diserang, bisa. Yang disampaikan oleh Bapak Agus Susanto, bisa diserang orang hama Oryctes. Dia bisa menaik setinggi pohon kelapa pun yang di daerah TBM kita yang awalnya kita buat chipping,
hampir sebagian punya petani masyarakat yang memiliki tanaman kelapa sudah pupusnya dimakan oleh hama oryctes. Itulah buktinya sahabat petani bahwasannya hama oryctes ini cukup berbahaya, makanya kita harus kendalikan dengan berbagai cara yang mungkin sahabat petani sudah bolak-balik kita sampaikan. Bisa dengan karbosulfan, bisa dengan secara kimia dilakukan penyemprotan, baik itu sipermetrin ataupun sifatnya bahan kimia insektisida yang lain. Tapi yang umum kita gunakan ini adalah sipermetrin. Nah, ada juga yang dengan cara mengadakan pengutipan secara manual, bisa kemudian secara ditangkap dengan menggunakan feromon agregat, ataupun yang bisa digunakan adalah feromonas yang biasa dijual dagang di pasaran. Nah, ini yang pertama tadi saya sampaikan petani. Ini yang berakibat fatal, salah satunya yang masih bisa dapat sembuh, tapi dengan catatan kita lihat perkembangan berapa bulan ini. Nah, di samping itu juga dengan akibatnya serangan oryctes berawalnya, saya mau tunjukkan lagi nih, dapat berakibat kepada pembongkaran tanaman itu. Dari mana kok bisa dibongkar? Kenapa? Karena tanaman kelapa sawit yang terserang oryctes tadi menimbulkan, akibat umbutnya diserang, dapat menimbulkan penyakit busuk pucuk pada tanaman kelapa sawit kita ini. Busuk pucuk juga kalau serangannya cukup berat, nggak bisa disembuhkan, nah akan mengakibatkan pupus tanaman kelapa sawit ini akan busuk, mengeluarkan cairan. Nah, seperti ini sahabat petani, ini saya bongkar. Nah, ini berawal tadi awalnya pada serangan hama oryctes yang menembus pada pupus tanaman ini di bagian dasarnya, sehingga mengakibatkan busuk pucuk, dan begitu parah serangannya tidak bisa disembuhkan. Nah, seperti inilah akibatnya. Berarti dari serangan hama oryctes yang menembus ke bagian batang diserang tanaman ini, maka terganggulah pertumbuhan pupus umbut-umbut pada tanaman sawit ini, mengakibatkan penyakit busuk pucuk. Tidak bisa disembuhkan. Nah, seperti itu dampaknya, akan mengeluarkan cairan sel yang berbau, yang tidak enak, yang seperti yang saya tunjukkan ini. Ini penyakit apanya? Dampak penanganannya gimana? Kita harus bongkar, kita ganti. Ini bukan karena ganoderma, ini adalah akibat tadi berawal dari serangan hama oryctes, kemudian berujung kepada penyakit busuk pucuk. Nah, seperti ini sahabat petani yang bisa saya tunjukkan bahwasanya intinya pada serangan hama oryctes ini dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Makanya kita tidak boleh main-main dengan serangan hama oryctes. Berbagai cara harus kita lakukan agar supaya performa tanaman kelapa sawit kita bisa lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.